Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak tahu apakah malam ini kita telah masuki tanggal 1 Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau besok malam, karena saya tidak tahu apakah Bapak Ibu lebarannya hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau saya dengan Pak Zul, Ustadz Sadam, Pak Rahim, ini malam 1 Dzulqa'dah. Kalau yang lebaran di hari Sabtu, insya Allah besok. Saya ingatkan diri saya dan kita semua, 3 bulan ke depan insya Allah, kalau Allah memberikan umur dan kesempatan, kita memasuki bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan. Ini sebuah pertarungan dan perjuangan kita bersama. Karena menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bulan-bulan haram itu ada keistimewaannya, diantaranya saat kita beramal soleh, maka Allah melipat gandakan ganjaran pahalanya. Tapi sebaliknya saat kita melakukan kemaksiatan apapun bentuknya, Allah juga melipat gandakan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbentuk hukuman. Fahadainahun najdain. Allah juga mengingatkan kita memberi sebuah pilihan. Allah menunjukkan 2 jalan. Mau pilih jalan mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Semua kita diberi potensi yang sama oleh Allah. Pilih jalan fujur, kedurhakaan, kemaksiatan, kelalaian, atau sebaliknya kita pilih jalan ketakwaan yang diridhoi oleh Allah. Yang jelas Allah menggambarkan orang yang memilih fujur, faqad khaba man dassah. Sungguh celaka. Dia tidak mampu memanfaatkan bulan-bulan haram yang Allah bentangkan di hadapan kita, insya Allah 3 bulan lamanya berturut-turut. Qad aflaha man zakka. Dan sungguh beruntung mereka memilih jalan ketakwaan. Dia memanfaatkan bulan-bulan haram dengan terus beramal saleh. Makanya seorang ulama besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, saat ditanya ma'alamatu qaulil hasanah indallah, apa ciri-ciri amal kita diterima oleh Allah, apalagi kita digembleng sebulan lamanya di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada jaminan amal ibadah kita sepanjang Ramadan pasti diterima oleh Allah? Generasi terbaik salafus salih yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, generasi terbaik adalah generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, sesudah sahabat namanya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, sesudah tabi'in namanya tabi'in. Mereka tidak yakin apakah amal ibadah mereka sepanjang Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Pada mereka generasi terbaik. Padahal Allah menyematkan titel yang sangat indah kepada para sahabat dengan gelar RA radhiyallahu anhu. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, Allah ulangi lagi dalam surah At-Taubah di ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajiri wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahkan di ayat ini kita mendapatkan kabar gembira dari Allah.
Semua kita sampai hari kiamat. Bahkan jangankan kita, selevel generasi kedua tabi'in dan tabi'in tidak mendapatkan gelar RA di sisi Allah. Tapi kita akan mendapatkan gelar bersama generasi terbaik tabi'in dan tabi'in seperti sahabat saat kita mengikuti jejak mereka. Walladzina taba'hum biihsan. Apa jejak rekam salafus soleh ini yang kita baca dalam sejarah sirah? Mereka 6 bulan pasca Ramadan, doa mereka hanya satu di hadapan Allah yang paling utama. Apa itu? Mereka berharap amal ibadah mereka diterima oleh Allah sepanjang Ramadan. Bagaimana dengan kita? Siapa sejak malam takbiran sampai dengan hari ini doanya diantaranya minta dikabulkan amal ibadahnya di bulan Ramadan? Jangan-jangan terlalu pede. Kita menganggap puasa Ramadan kita kemarin itu menjadi wasilah dosa-dosa kita yang telah lalu pasti telah diampuni oleh Allah. Padahal sahabat tidak pede. Mereka minta mohon diterima dan mohon diampuni kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ada jaminan enggak qiyamul Ramadan kita atau sholat tarawih? Bahkan di masjid ini juga kita mengenal ada sholat kembali qiyamul lail saat 1:30 atau jam 2. Jam berapa tahun ini Pak Doni di sini? Sholat malamnya 2:30 ya? Jam berapa? 2:30. Selesai jam berapa Pak Doni rata-rata? Jam 4 ya? 3:30. Berarti sejam ya? 3:30 ya? Kok Pak Doni nanya nggak ikut? Oh nggak diajar, Masya Allah. Syabarakallah. Ya bisa kami pahami Pak Zul, Pak Rahim. Kami qiyamul lail di sana 2:30. Selesainya rata-rata 2:30. Apalagi menjelang akhir Ramadan kunut witirnya 2 kali. Sekali habis sholat tarawih itu berdirinya 1/2 jam. Saya nggak tahu Pak Zul, Pak Rahim, selama 1/2 jam tuh tetap tegak atau udah mulai ngantuk? Mulai tegak, Masya Allah. Kalau paham bisa keluar air mata. Kalau paham, nggak paham aja saya lihat teman saya tanya, kok nangis? Karena imamnya nangis, ikut nangis. Saya lihat ustaz nangis, ikut nangis juga. Padahal nggak paham itu suasana. Kemudian kita bangkit 1:30. Mulai malam 21 itu mulai bacaannya agak panjang. Karena saya masuk sana tanggal 17 Ramadan itu tidak sepanjang begitu masuki malam 21, benar ya Pak Zul, Pak Rahim ya? Sudah mulai menjelang 2 juz tadi. Apa yang saya sampaikan? Bukan persoalan perjalanan ibadah kami. Saya doakan salah satu untayan doa saya semoga Jamaah Al-Falah tahun depan bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Ayo, saya recommended backpacker. Kok sebagai travel? Karena harga saya dengan Pak Rahim, Pak Zul jauh beda. Kalau boleh sedikit bocoran, saya 20 hari cuma habis uang 25.400.000, sudah termasuk kereta api cepat Pak. Sudah termasuk makan kebuli kambing setiap hari. Pakai nggak kurus-kurus Ustaz, kebuli kambing ya. Ya, sudah termasuk pesawat Garuda PP. Jadi nggak transit Pak, langsung. Biasanya pesawat langsung lebih mahal dibanding pesawat transit. Murah tidak? Ayo nabung sekarang. Saya juga nabung. Ya ingin ke Aqsa, ayo nabung. Insya Allah September. Bahkan kita akan mengunjungi Pak Rahim belum ke Alexandria, betul? Alexandria udah, kota di Mesir, Alexander, Masya Allah. Tiberias juga udah ya, Masya Allah, Barakallah. Mantap Pak Rahim, banyak tempat sudah dikunjungi. Ayo yang belum ke Aqsa, punya azam, punya tekad, punya niat. Kita yang berdiri 3 jam, ada jaminan nggak Pak Azizul? Sholat tarawih kita menghantarkan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, ada jaminan? Tidak. Selalu parameternya sahabatnya nggak pede. Pada mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Allah ridho pada mereka. Ada jaminan tidak? Bacaan Quran kita sepanjang Ramadan nanti Quran pemberi syafaat.
Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW, as-siyam wal Qur'an yashfa'an ila amri yaumal qiyamah. Pasti sering kita dengar sepanjang Ramadan. Puasa yang kita kerjakan, bacaan Quran yang kita baca sepanjang Ramadan, kelak di hari kiamat memberi syafaat kepada pelakunya. Ada jaminan tidak? Berikutnya pertanyaannya, ada jaminan tidak infak sedekah kita sepanjang Ramadan menjadi perisai, kita dijauhkan dari neraka? Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah dirimu dari neraka walaupun dengan berinfak sebutir kurma. Dan puncaknya pasti pertanyaannya, ada jaminan gak pasca Ramadan kita meraih derajat takwa? Karena Allah jelaskan di surah Al-Baqarah di ayat 123, tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun. Nah, mari kita dengar keterangan ulama tadi. Imam Ibnu Rajab, apa ciri-ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah? Alamatu qubulil hasanah al-hasanatu ba'dah. Tanda amal kita diterima oleh Allah saat kita tetap mampu beramal sesudah. Berarti perlu istiqomah. Makanya Allah jelaskan di surah Al-Hijr, surat yang ke-15 di ayat 99. Membangun ketaatan di hadapan Allah tidak cukup hanya di bulan Ramadan. Tidak cukup saat seseorang umroh atau haji. Tidak cukup hanya saat momen-momen tertentu atau tempat tertentu seperti di majlis taklim malam ini. Tapi Allah ingatkan di ayat tersebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Berarti perlu istiqomah. Karena orang-orang istiqomah itu yang akan menghantarkan diri dia meraih husnul khatimah. Makanya perintah Rasulullah SAW saat beramal fa'amal mastaqim, beramal istiqomah, ajak konsisten. Kenapa kita diperintahkan saat beramal harus konsisten dan berkesinambungan? Innamal a'malu bil khawatim. Beliau menjelaskan dari riwayat Muslim yang lain yang sangat menentukan kita di akhir perjalanan kehidupan kita. Bukan malam. Bukan saat kita umroh dan haji. Bukan saat kita di bulan Ramadan semata. Bahkan Allah menyindir, siapapun yang mengenal Allah hanya di waktu-waktu tertentu, Allah menyindir, diumpamakan seperti wanita pemintal benang. Ya Allah sebutkan dari surah An-Nahl di ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlam min ba'di quwwatin angkatha. Jangan sampai engkau seperti wanita pemintal benang. Bagaimana wanita pemintal benang? Kalau Bapak Ibu pernah ke Turki, di sana ada perusahaan karpet, Pak Rai. Itu karpet tuh unik. Kalau kita beli karpet di sana, sekarang kita lihat warnanya kekuningan. Begitu kita angkat, kita pindahin tempat, berubah bisa warna hijau atau coklat atau apa warna. Motifnya pun bisa berubah. Saya tanya dengan ibu yang membuat karpet di sana, lewat penerjemahkan bahasa Inggris. Ternyata bahan bakunya itu yang mempengaruhi bisa berubah warna dan motif. Yang kedua, semakin mahal karpet ini kalau pembuatannya membutuhkan waktu begitu lama. Nah, Allah mengibaratkan wanita ini kepada orang yang cuma rajin ibadah hanya di bulan Ramadan. Karena Allah gambarkan terhadap wanita pemintal benang ini, tiba-tiba dia mengambil sebuah benda tajam, dia merusak, merobek, menggunting, maka hilanglah nilai dan estetika keindahan karpet atau kain tenun tersebut. Ini ibarat susah payah saya dan Bapak Ibu membangun ketaatan di hadapan Allah. Begitu masuk di bulan Syawal yang secara makna bulan peningkatan, jauh menurun ketaatan kita. Mari kita cross check. Apakah semua kita mampu berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Apakah semua kita mampu mengkhatamkan Quran minimal sekali di bulan Syawal? Apakah semangat kita berinfak bersedekah sama seperti di bulan Ramadan? Hampir semua masjid yang khutbah Pak Azizul, Pak Doni, saya nggak tahu di sini karena belum khutbah pasca Ramadan. Termasuk di Menko Polhukam Jumat yang lalu, saya tanya berapa isinya? Sekian.
Dibandingkan dengan bulan Ramadan bagaimana, sama atau bagaimana? Jauh menurun. Di sini menurun atau biasa? Biasa, alhamdulillah. Biasa pun juga keliru. Karena arti Syawal meningkat. Kan gitu makna Syawal. Ya, sama aja keliru, apalagi jatuh. Hebat kalau sama. Yang saya tahu semua menurun. Berarti Yasmin Al-Falah bisa sama udah bagus lah, walaupun secara makna juga belum tepat. Tapi udah bagus dibanding masjid yang lain. Jauh menurun Ustaz. Rata-rata demikian. Bahkan ada seorang jamaah bercerita, saat ada pengemis datang ke rumah tetangganya, dia mendengar langsung. Saat pengemis itu datang, apa jawaban tetangganya? Aduh ibu, kenapa datangnya sekarang? Saya berbagi pada fakir miskin itu bulan Ramadan. Ibu terlambat datang. Ada yang bahasa. Semoga bukan kita. Karena ingat tadi kata ulama Imam Ibnu Rajab, tanda-tanda diterima amal ibadah saat kita tetap mampu membangun ketaatan pasca Ramadan. Makanya ada pepatah Arab. Ada banyak pepatah Arab berkaitan orang menghadapi Idul Fitri. Salah satunya laisal aid man lahu lubsun jadid walakinnal aida man izdada ta'atillallah. Bukan disebut Idul Fitri karena memiliki baju yang bagus dan baru, tapi Idul Fitri sesungguhnya yang mampu meningkat ketaatannya di hadapan Allah. Ada pepatah yang lain, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah yang rabbani dan jangan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Berikutnya seorang ulama Imam Bishr saat ditanya, ya Syekh, bagaimana kedudukan orang? Dia semangat ibadah hanya di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu semangatnya jauh berkurang. Apa jawaban Imam Bishr ini? Huwa min syarrin nas. Dia manusia paling buruk di hadapan Allah, karena dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, kalau begitu mari kita sama-sama mencari jawaban. Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Parameternya pertama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan hadis Muslim, man shoma Ramadan thumma itba'a sittata ayyam min Syawal kana kasaumid dahar. Barang siapa berpuasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Semoga jamaah Al-Falah semua mengambil puasa Syawal. Yang tidak mengambil, jangan terlalu yakin puasanya diterima oleh Allah sepanjang Ramadan. Apalagi ada di antara kita lebih hebat lagi, mampu puasa Daud alaihissalam, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari dia berpuasa, sehari dia berbuka. Nggak mampu sahur Daud, minimal kita jaga Senin dan Kamis. Apalagi kita sepakat mulai Senin besok kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Dan ingat kaidah bulan haram, setiap amal soleh kita dilipat gandakan pahala sisi Allah. Saya mengajak diri saya dan kita semua, jangan lewatkan puasa Senin. Dan jangan lewatkan puasa Kamis. Karena Senin dan Kamis amal ibadah kita diangkat di hadapan Allah. Rasulullah SAW sosok manusia maksum yang jamin surga, yang dijamin dosa beliau lalu akan datang telah diampuni oleh Allah, tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Aku sangat senang saat amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dan target motivasi beliau untuk kita yang berpuasa apa? Orang yang berpuasa kalau berdoa, doanya diterima atau ditolak? Dikabulkan oleh Allah. As-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa doanya diterima sampai dia berbuka. Allah. Jadi ukuran diterima amal ibadah kita di Ramadan apa pertama? Tetap mampu menjalankan puasa-puasa sunnah. Bahkan ada puasa sunnah yang hebat nilai. Apa itu? 9 hari di awal Dzulhijjah. Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan surah Al-Fajr ayat kedua, wal fajr walayalin ash, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Imam Ibnu Katsir, coba lihat tafsir Ibnu Katsir. Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah.
Padahal kita tahu selama ini malam-malam terbaik adalah 10 terakhir Ramadan. Tapi Imam Ibnu Katsir terbalik, menafsirkan walail ash, Allah bersumpah dengan 10 malam di awal Dzulhijjah. Kita dengarkan keterangan Imam Ibnu Rajab. Menarik jawaban beliau. Saat ditanya, "Ya Syekh, mana lebih utama, 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah?" Apa jawaban Imam Ibnu Rajab? Kalau berkaitan hari-hari, yang terbaik adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, karena di dalam itu ada hari Arafah. Dan kita disunahkan tidak puasa apa? Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Diampuni dosa kita setahun yang lalu. Tapi kalau berkaitan malam-malam paling utama, kata Imam Ibnu Rajab, yang terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bisa dipahami? Makanya ada satu kebiasaan yang harus kita contoh. Kalau kita pernah haji, itu selama kita haji tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, semua lapak-lapak Masjid Nabawi dan Masjidil Haram banyak sekali membuat lapak iftar jami, buka puasa bersama. Kenapa? Banyak orang berpuasa sejak tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau Indonesia barang langka atau udah familiar? Ayo Pak Dodi, umumkan, siapkan kita buka puasa. Kalau perlu waktu buka puasa Arafah, Pak Zul, saya siap juga saling ikut membantu tahun kita buat buka puasanya makan kebuli kari kambing. Setuju Pak Zul? Masya Allah. Tapi saya pamit, kalau Allah saya nggak bisa gabung, kali ini saya khotib di Natuna Pak Dodi, di Medco Offshore Natuna. Jadi saya khotib dulu ada di sana, di tengah laut Pak Zul. Semoga ikan-ikan tuna pada datang. Ya, kalau Allah, Masya Allah. Ayo, masjid ini saya ajak 9 hari berturut-turut di awal Dzulhijjah saum sunnah. Jangan lewatkan saum Arafah. Ya, itu ukuran yang pertama. Kita langsung ditantang oleh Allah tadi puasa Syawal, kemudian dengan puasa 9 hari di awal Dzulhijjah, bahkan nanti di bulan Muharram juga sama, ada puasa Tasu'a dan Asyura. Betul tidak? Jadi ini sebuah indikator, parameter, ukuran amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Mampu nggak kita istiqomah tetap berpuasa sunnah pasca Ramadan? Yang kedua, karena waktu, apa ukuran diterima ibadah kita di bulan Ramadan? Salat tarawih kita menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena dari Sahih Bukhari diingatkan oleh Rasulullah SAW, mereka yang qiyam Ramadan dasari iman mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ukurannya apa? Sesudah Ramadan tetap istiqomah nggak sholat malam? Apa beda Bapak antara qiyamul lail dengan sholat tahajud? Ada yang bisa membedakan? Qiyamul lail itu kata ulama adalah amalan-amalan yang menghidupkan malam dengan amalan ibadah apapun. Qiyamul lail bisa baca Quran, qiyamul lail dengan diskusi agama, dan qiyamul lail tidak perlu tidur dulu. Itu qiyamul lail. Sedangkan sholat tahajud kata ulama, sunnahnya harus didahului dengan tidur dulu. Bahkan sholat tahajud terbaik kata Rasulullah SAW, sholat tahajudnya atau sholat lailnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud mengerjakan sholat malamnya? Tidur, sholat, tidur sejenak, baru sholat lagi, sholat subuh. Dan itu dicontohkan Rasulullah SAW. Karena beliau lama beri sholat malamnya, Aisyah melihat, ya Rasulullah, hal tanamu qabla an tutira? Apakah kamu tidur sebelum kamu mengerjakan sholat witir? Apa jawaban beliau? Ainaya akfalani wa qalbi dzikrullah. Dua mataku terpejam, tapi hatiku tetap berzikir pada Allah. Tapi sayang banyak orang salah memahami hadis ini. Saya cuma pejamkan mata kok Ustaz nggak tidur. Tapi begitu saya lihat kok ngorok. Ya, yang mampu pejamkan mata, hati berzikir cuma siapa? Rasulullah SAW. Jangan coba-coba, saya cuma tidur dulu kok sejenak.
pasti tidur beneran. Ya kata demikian. Jadi itu kekhususan milik Rasulullah SAW. Dua matanya terpejam tapi tetap hatinya berzikir pada Allah. Kalau kita dua mata terpejam, zikir atau keluar ngorok terakhir pakai jedut lantai, jedut. Kan itu contohnya ya. Ya benar. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, salat malam yang terbaik itu tidur, bangun. Bahkan kata Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari, kan Rasulullah SAW idza qama minan naum iftataha bi rak'atain. Bahwasanya Rasulullah SAW saat beliau bangun dari tidurnya, beliau sholat 2 rakaat sebagai sholat iftitah. Bahkan dalam lafaz saya khafifataini, sholat iftitah beliau itu sangat ringan. Bacaannya mungkin Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Sesudah itu baru beliau sholat malam. Dan sholat malam beliau kata Aisyah, wala tas'al min husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanyakan bagaimana panjang dan indahnya sholat Rasulullah SAW hatta rahimtuhu, sampai aku kasihan melihat. Bahkan dalam riwayat ini digambarkan beliau sampai bengkak kakinya. Kenapa? Turul qiyam, saking lama berdirinya. Dan riwayat ini dijelaskan 1 rakaat beliau baca surah Al-Baqarah khatam, dilanjutkan surat Ali Imran, dilanjutkan surah An-Nisa, baru 1 rakaat beliau baru ruku. 3 surat terpanjang 1 rakaat, nggak bengkak bukan. Saat ditanya, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Bukan nggak engkau dijamin masuk surga? Apa jawaban beliau pada istrinya Aisyah? Ya Humairah, ala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Karena syukur sesungguhnya melahirkan ketaatan di hadapan Allah, bukan sebaliknya bermaksiat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, apa syukur sesungguhnya? Cukup dengan lisan hanya mengucapkan alhamdulillah? Tidak cukup. Syukur sesungguhnya saat kita mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah syukur sesungguhnya. Makanya janji Allah syukur itu apa? La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa iyadzubillah. Jadi parameternya adalah pertama sholat malam. Karena sholat terbaik sesudah sholat fardu kata Rasulullah SAW sholat malam. Ya Allah janjikan dalam surah Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo Bapak Ibu, khususnya saya, tanamkan keyakinan sholat malam inilah yang akan mengurai seluruh persoalan hidup kita. Karena Allah bersumpah, siapa yang rajin sholat malam, ikhlas karena Allah, bukan karena ada persoalan baru sholat malam. Saat persoalan sudah hilang gak sholat malam, dia murni istiqomah sholat malam, janji Allah maqamam mahmud, kuberi tempat yang sangat mulia. Allah. Berikutnya berkaitan diterima tidaknya ibadah sholat tarawih kita sepanjang Ramadan. Selain sholat malam, apa parameternya? Mampu gak kita menjaga sholat-sholat sunnah rawatib? Ayo santri, sholat sunnah rawatib yang terbaik itu berapa jumlahnya? 10, 12 atau 14? Berapa? 12. Karena Bapak gak salah. Yang sering diajarkan Ustadz hadis riwayat Imam Ahmad, man sholat 12 rakaatan fabanallahu fil jannati qasra. Barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat, Allah siapkan istana dalam surga. Ini yang kita paham. Pernah dengar gak hadis riwayat Abu Dawud? Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, yang sholat sesudah zuhur 4 rakaat, dia terbebas dari apa? Azab neraka. Pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah nanti saya share ke Pak. Kalau nggak share, saya anggota grup juga saya share. Jadi orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhur namanya, dan 4 rakaat sesudah zuhur, ba'diyah zuhur. Dalam hadis Abu Dawud kata Rasulullah SAW, orang ini jauhkan dari azab neraka. Nggak kepingin. Berarti jumlah terbaik 12 atau 14? 14. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Ini disebut dengan sholat sunnah rawatib. Kalau fikihnya disebut sholat sunnah muakkadah. Adapun qobliyah asar, saya mau nanya, yang terbaik 2 atau 4? 4. Apa fadilahnya kalau 4? Kita didoakan malaikat, Allah maghfir lahu, Allah marham. Ya Allah ampuni dosanya, rahmati dia. Doa malaikat dikabulkan oleh Allah atau ditolak? Pasti dikabulkan. Jadi qobliyah asar yang terbaik 4.
bukan duha. Berikutnya, qobliyah maghrib dan qobliyah isya, boleh atau tidak? Apa dalilnya? Bainal adzaini raq'atani liman syaa. Antara azan dan iqamah salat 2 rakaat bagi yang mau. Jadi qobliyah maghrib dan qobliyah isya boleh bagi yang mau. Yang nggak mau nggak salah. Lu nggak qobliyah isya nih. Wah, aliran mana? Orang bagi liman syaa, bagi yang mau. Bisa dipahami ini? Ya, oke. Akhirnya, Ustaz, bukankah antara adzan iqamah itu waktu terbaik kita berdoa? Betul? Sekarang saya balik nanya, doa yang terbaik dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat. Maka qobliyah isya aja doanya dalam sholat. Saat sholat, kapan waktu terbaik berdoa? Saat sujud. Apa dalilnya? Aqrabul abdi li rabbihi wa huwa sajid fa'aftiru du'a fi. Sedekat-dekat seorang hamba, kata Rasulullah, saat dia sujud perbanyak doa dalam sujud. Sayangnya orang sering perlama sujudnya saat sujud terakhir, nggak ada tuntunan. Setiap sujud silahkan lama-lama doa, tapi jangan dibawa pas sholat fardu. Bawalah saat sholat kita sunnah sendiri. Saya mau nanya lagi, sholat sunnah terbaik di masjid atau di rumah? Apa dalilnya? Afdalu sholatil mar'i fi baitil maktubah. Hadis Sahih Bukhari, sebaik-baik sholat seorang di rumahnya kecuali sholat fardu. Karena sudah tahu jamaah al-falah, saya mau nanya, ba'diyah isya yang terbaik di masjid atau di rumah? Rumah pulang. Kecuali ada rapat, ada kajian Nabi Isya fadhal. Ba'diyah isya pulang. Ba'diyah zuhur pulang. Kalau Jumat di sini memang ada kegiatan pensiun, pulang ba'diyah Jumat, jangan di masjid. Udah tahu dalilnya. Karena sholat sunnah terbaik di mana tadi? Di rumah. Syuruk nggak bisa di rumah karena ada dalil. Man shalla subuh jamaah, thumma thabata, thumma dzakarallah hatta tatul asyamas, summa yusalli rak'atain ka haji wa umrah tam beda sholat syuruk. Gak bisa di rumah karena ada SOP-nya. Dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak meninggalkan tempat dia sholat tabata. Saat tabata bukan ngobrol, bukan tidur, bukan buka HP, bukan apapun. Zakarallah, SOP-nya suruh ingat Allah, zikir. Ada zikir pagi, ada bacaan Quran. Karena dahsyat amat zikir terbaik apa? Membaca Al-Quran. Apa SOP-nya lagi? Hatta tatul asyamas, sampai terbitnya matahari. Jadi duduk menunggu syuruk sampai terbit matahari. Saya mau nanya, timer di masjid kita tit-tit, matahari sudah terbit atau belum? Belum. Karena saya ragu pemilik yang buat timer. Dia nggak paham perbedaan syuruk dengan tulu. Apa bedanya? Tulu itu matahari sedang proses terbit. Saat matahari proses terbit boleh nggak sholat? Nggak boleh, haram. Ini banyak ustadz saya lihat kajiannya berhenti bunyi timer, terus dia sholat, jamaah ikut sholat, padahal itu waktu haram. Lihat fatwa Lajnah Daimah. Salah satunya ada fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin. Dari tulu itu ditambah berapa menit? 15 sampai 20 menit. Itulah waktu sholat syuruk. Namanya syuruk. Apa arti syuruk? Matahari sudah terbit. Apa makna sholat syuruk? Sholat syuruk itu hakikatnya sholat duha di awal waktu. Jadi kalau bapak ibu kesana nanya ke syekh manapun, ma makna sholatul isyraq atau sholat syuruk, mereka jawabannya sholat duha fi awal waqt, sholat duha di awal waktu. Nah, beda syuruk karena ada SOP-nya tadi, harus di masjid karena tabat habis subuh, nggak boleh pulang. Nah untuk ibu-ibu bagaimana sholat syuruknya Ustaz? Sholat wanita terbaik di rumahnya. Dan wanita tidak dilarang sholat berjamaah ke masjid. Ada hadis dari Bukhari, la tamnau ima'akum ilal masajid. Jangan engkau larang wanita namu untuk datang ke masjid. Ada wanita tidak dilarang ke masjid, silakan sholat masjid. Tapi jangan menjadikan fitnah. Ya, jangan sampai timbul syubhatnya banyak. Tapi sholat wanita terbaik di rumahnya. Nah, saat ibu-ibu sholat subuhnya di rumah, jangan tinggalkan saja tempat sujudnya tadi sholat subuh.
zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat karena Allah sholat syuruq atau isyraq, pahalanya dapat seperti haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Jadi ukuran sukses kita di Ramadan saat tetap istiqomah melaksanakan sholat sunnah, termasuk sholat malam tadi, sholat sunnah rawatib, sholat duha. Sholat duha terbaik 2, 4, 8 atau 12? 4. Karena itu yang terus dikerjakan Rasulullah SAW. Kata Aisyah, 8 rakaat pernah beliau kerjakan tapi sekali. 12 rakaat pernah beliau kerjakan tapi mengqadha sholat malam yang beliau wajibkan untuk diri. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan sholat malam untuk dirinya. Kalau kita sebagai apa? Nafilah. Apa arti nafilah? Sebagai sunnah, tambahan. Karena beliau mewajibkan sholat malam, suatu saat beliau letih karena baru pulang perang, baru pulang Khaybar saat itu, beliau nggak terbangun malamnya, beliau qadha sholat malam di waktu duha, maka jumlah 11 menjadi 12. Karena tidak ada witir di duha, betul? Makanya jadi 12. Tapi sayang banyak orang salah memahami, sholat duha 12 rakaat keliru. Yang beliau kerjakan, contohkan cuma 4. Nah, karena Bapak Ibu sudah sholat isyraq atau syuruq 2, carilah waktu terbaik duha. Kapan waktu terbaik duha? Kapan? Kalau bahasa Rasulullah SAW, saat kaki onta kepanasan. Waktunya kira-kira kapan? Antara jam 10 sampai jam 11. Ini waktu duha terbaik. Ustadz, kalau begitu kami korupsi waktu untuk apa? Kerja. Nggak boleh korupsi waktu kerja, karena itu kewajiban. Sholat duha sunnah. Jadi kerjakanlah sholat duha di kantor, benar-benar itu waktu istirahat. Nggak boleh kita curi waktu kerja, dosa kita, ada fatwanya. Ya, karena bekerja itu hukumnya apa? Wajib, dan kita diamanahkan. Makanya kenapa duha itu bacanya nggak boleh panjang-panjang, sholat duha. Karena itu waktu bekerja. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Sholat subuh kita dan malam sudah selesai, maka tugas kita cari karunia Allah. Fadhal. Ya, fadhal. Ya, karena waktu dan Allah saya tunggu di Ciomas nih kajian habis Isya. Saya lanjutkan percepat saja. Ukuran ketiga, bagaimana dengan bacaan Quran kita? Ayo, saya ajak diri saya tetap istiqomah bisa khatam Quran sebulan sekali minimal. Dengan target apa? One day one juz, 1 hari 1 juz. Bagaimana cara mengkhatamkan 1 hari 1 juz? Setiap habis sholat fardu coba baca Quran 2 lembar bolak-balik. Berarti 5 kali sholat fardu 10 lembar. Itu nilainya 1 juz lebih. Coba buktikan. Tetap istiqomah. Di keluarga kita tetap buat aturan, habis maghrib dan habis subuh seluruh anak kita, keluarga kita wajib baca Quran. Coba buat SOP seperti orang tua kita.
Gimana Pak? Bisa nggak diterapkan anaknya habis maghrib subuh baca Quran? Harus bisa. Karena orang tua kita dulu mengajarkan demikian. Ya. Berikutnya ukuran kelima, infak sedekah. Kita ingat, kita diperintahkan berinfak setiap hari, bukan setiap hari Jumat. Bahkan kalau bahasa Allah dalam surah Al-Baqarah 274, bukan hanya di waktu subuh. Lailan wa nahara, alladzina yunfikuna amru bil laili wan nahar sirra wa alaniyah, falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ternyata kata kunci hidup dibuat waluya oleh Allah. Dimudahkan urusan kita oleh Allah. Kata kuncinya, dengarkan ayat. Berinfak tuh malam dan siang. Artinya terus menebar infak dimanapun kita berada. Jangan sampai ada bahasa tadi, orang mengatakan ada pengemis datang, aduh ibu, kenapa ibu datang telat? Saya berbagi santunan biasanya di bulan Ramadan. Jangan sampai seperti berita yang saya dapatkan DKM ini, kecuali Al-Falah, Masya Allah, banyak DKM curhat, jauh Ustadz nilai keropak pasca Ramadan. Ayo, tebar infak saudara. Sumpah Allah, orang yang rajin infak gak pernah bangkrut itu. Banyak sekali janji Allah. Di antara surah Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un. Allah lipat gandakan harta. Berikutnya, ukuran berikutnya adalah sejauh mana kita terus melakukan amal soleh sekecil apapun. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Berikutnya, kita harus memiliki nilai-nilai ketakwaan. Saya yakin banyak ustaz sudah menjelaskan nilai takwa sosok orang mutakin berdasarkan surat Ali Imran di ayat 134 dan 135. Harus cari Bapak Ibu jawaban. Di dua ayat ini Allah menjelaskan 7 ciri orang bertakwa. Yang sudah ketemu tolong WA di grup, nanti saya lihat cocok nggak. Harus ada 7 nilai ketakwaan yang Allah gambarkan dalam surat Ali Imran 134-135. Kalau itu 77 kita miliki, barakallahu fikum. Ramadan berhasil mendidik kita, la'allakum tattaqun, dan kita mampu meraih derajat Pak. Mohon maaf segala kekurangan saya atas kekhilafan saya selama ini. Kalau ada kekhilafan karena mungkin bulan depan kita lebaran 29 Juni Pak. Oh masih ketemu insya Allah. Kita akan bahas ya insya Allah. Kita akan bahas spirit membangun spirit kurban. Setuju Pak Doni ya? Supaya semua berkurban. Nggak ada istilah nggak punya uang tahun ini. Karena tahun lalu ada, Ustaz kelihatan sih nggak bisa kurban. Ustaz. Begitu saya cek mobilnya 2, rumahnya 2 lantai, pensiunan BUMN. Kenapa Pak Haji bisa kurban? Uang saya habis untuk bayar cucu. Ustaz. Kalau begitu jual 1 mobil, kaget. Nanti ada bahasa saya. Apa bahasa saya untuk dia Pak? Pak Haji, kalau ada yang kecelakaan malam membutuhkan dana 50 juta, dijual nggak tuh mobil? Gimana Pak? Tapi untuk kurban dia berhitung. Demi anak apapun kita korbankan, betul? Pada perintah Allah wanhar. Mana spirit berkorban kita di hadapan Allah? Bukankah Allah yang menitip kita rezeki? Bukankah setiap nikmat Allah ada pertanggungjawaban nanti? Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin. Insyaallah kita akan bahas bulan depan membangun spirit berkorban. Jadi nggak ada yang tidak berkorban dari jamaah Al-Falah. Wah ketahuan nih temanya, saya nggak datang Ustaz bulan depan. Ayah wah. Ya kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Bapak Ibu.